Oleh senyum loh, Congin, supaya menetralkan racun. Lalu itu awet muda juga loh senyum terus. Một khoai chiếu em bin ada yang kena chiếu. Kalau tuh khoai lau mai bin. Anak kenceng. Oleh senyum loh, Congin, supaya menetralkan racun. Lalu itu awet muda juga loh senyum terus. Một khoai chiếu em bin ada yang kena chiếu. Kalau tuh khoai lau mai bin. Anak kenceng. Oleh senyum loh, Congin, supaya menetralkan racun. Lalu itu awet muda juga loh senyum terus. Một khoai chiếu em bin ada yang kena chiếu. Khoai lau mai bin. Apa nanti? Oke, silakan Meli Kesuma pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau kumpulkan kami semua yang hadir di Zoom saat ini ya Tuhan, untuk kami bersatu hati, bersama-sama kami sharing pengalaman hidup kami dan kami mau sharing juga tentang kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga memperlengkapi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan acara Zoom ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan, sehingga acara Zoom ini ya Tuhan berjalan lancar. Dan di dalam acara Zoom ini ya Tuhan, kami semua saling berbagi cerita dan saling berbagi semuanya, sehingga memberkati kita satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membuka Zoom ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, pada malam hari ini kita ada lebih kurang 10 teman-teman kita yang berkumpul ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa bersama-sama ya. Ada Sonia juga ya, teman kita yang baru, Sonia. Sonia boleh buka videonya nggak? Supaya kita bisa lihat kamu gitu. Ada yang mau kenalan juga mungkin. Ya, selamat datang ya. Nanti mungkin teman-teman lain juga boleh datang. Terus kita tunggu aja ya. Saya mau serahkan ke Pak Paulus dulu, mau share sesuatu buat kita ya. Kita sudah doa. Nanti baru kita lanjutkan. Baik. Ya, selamat malam semuanya. Ya, salam jumpa di dalam Zoom ya, dari jarak jauh, tapi kita juga boleh menjadi lebih dekat. Jadi sesuai juga arahan dari Bosu Somiman waktu itu, mengatakan bahwa minta saya sharing masalah juga ya ketakutan, kekhawatirannya dalam situasi hidup kita. Jadi saya mengambil mungkin tema, tapi ini juga dari pengalaman dari Alkitab juga, yaitu bagaimana mengatasi kekhawatiran ya. Karena setiap orang pasti bisa khawatir, dan itu memang merupakan reaksi atau respon yang wajar dari kita ya, sebagai satu bentuk kewaspadaan. Jadi sebenarnya khawatir itu ya itu respon ya, bentuk kewaspadaan. Tetapi itu menjadi tidak wajar ketika kekhawatiran itu menguasai, bahkan membelenggu hidup kita, sehingga kita menjadi begitu terpengaruh. Nah, ini sudah nggak benar, ya kan? Tapi kalau ada khawatir itu memang ya setiap orang juga pasti bisa ada khawatir. Tapi kalau sudah khawatir itu begitu menguasai, wah itu sudah tidak benar. Khawatir yang demikian sangat-sangat tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat. Bahkan sangat merugikan. Karena membuat kita menjadi lemah dan tidak bisa berpikir jernih. Juga menimbulkan berbagai penyakit seperti ya sakit perut. Orang yang khawatir itu bisa sakit lambung, mah, ya. Bisa karena terus khawatir itu bisa menjadi sakit mah, sakit lambung, ya. Kemudian juga bisa mempengaruhi jantung, penyakit jantung. Juga karena darah tinggi. Nah, ini ada Dokter Hedi di sini, ya. Itu juga bisa mengakibatkan diabetes karena insulin pankreasnya menjadi nggak bekerja karena khawatir itu, ya. Juga bisa mengakibatkan sukar tidur, ya. Kalau orang Tionghoa ada dikatakan itu yang disebut dengan
yuichen, ya, menjadi terganggu, nggak bisa tidur, sukar tidur, ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan gangguan kolesterol tinggi dan lain-lain. Tapi bagaimana kita dapat membuang atau mengatasi kekhawatiran yang demikian, ya? Nah, dalam renungan ini saya coba sharing beberapa cara mengatasi kekhawatiran berdasarkan firman Tuhan dan pengalaman hidup saya, ya. Nats kita pertama itu yaitu dari Matius pasal 6 ayat 34, yang sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kemudian Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi mengatasi kekhawatiran, mungkin kalau saya melihat pertama-tama, mari kita hidup pada hari ini. Seperti Mazmur 118 ayat 24 itu. Mari kita hidup pada hari ini. Kita buka dan tutup kehidupan satu hari ini. Nikmati hari ini. Hayati hari ini. Ya, kita sadari cuaca yang segar. Sadari suara burung yang berkicau. Pandang pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan yang indah. Kemudian mari kita sadari keluarga yang kita kasihi, yang masih bersama kita. Untuk itu semua kita ucapkanlah syukur, ya. Ucapkanlah syukur, bahkan mungkin sampai berulang-ulang kita bersyukur. Ini akan mengatasi bahwa kita ini betul-betul menikmati hidup. Kita bisa ada kekhawatiran, tapi kita tutup dulu, kita mari menikmati hidup hari ini. Seperti dikatakan, kekhawatiran sehari cukup untuk sehari ini. Yang besok kita tutup dulu, ya. Tutup dulu. Setiap hari adalah hidup yang baru bagi orang yang arif dan bijaksana, ya. Segala pekerjaan dan tanggung jawab hari ini selesaikan satu persatu dengan sadar dan dengan sukacita. Ini mungkin yang pertama saya katakan, ya. Jadi kalau kita bagaimana mengatasi kekhawatiran, ya pertama itu hidup pada hari ini saja. Nikmati hari ini. Perbanyak bersyukur hari ini bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita begitu banyak. Saya sering sekali tengah malam bangun. Ini memang sinyal nggak begitu bagus. Jadi saya katakan, ya, banyak orang juga yang tidur dalam ketakutan. Banyak orang yang tidur dalam kesakitan. Banyak orang yang tidur dalam kelaparan. Tapi ini semuanya Tuhan sudah memberi begitu banyak kelebihan kepada kita. Saya pikir kita semua sama dengan saya. Kita patut bersyukur sekali, ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengatasi kekhawatiran ini, kita perlu pasrah dan siap menerima yang terburuk. Artinya, kalau ada kekhawatiran, ada persoalan, kita coba sebentar dulu berpikir. Paling-paling apa? Paling banter apa? Paling parah apa? Kalau kita sudah berpikir itu, kita siap. Lalu kita memikirkan untuk hal yang lebih baik. Ini juga adalah satu cara untuk mengatasi supaya kita bisa mengatasinya tidak sampai kita begitu terpuruk sekali. Sampai kita menjadi begitu terpengaruh. Wah, aduh, berat kali. Ya, paling-paling apa? Kalau sudah kita pikirkan paling-paling apa, maka kita bisa pikirkan yang lebih baik dan kita siap untuk menerima yang terburuk sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakinlah bahwa kalaupun ada kesulitan, ada kekhawatiran, badai pasti berlalu. Nah, kadang-kadang konsep ini selalu saya pakai juga, bahwa ada kekhawatiran, tapi ya bagaimana, pasti ada datang badai, tapi badai pasti berlalu. Atau dalam bahasa Ibrani ada satu kata dikatakan gamze ya'oh. Artinya yaitu sementara saja. Saya ingat satu cerita ya, ini cerita saja, bukan benar-benar nih cerita. Katanya satu kali Raja Daud ya menyuruh tukang emasnya buat kepada dia satu cincin.
supaya kalau cincin yang dia pakai, dia lihat cincin ini, kalau dia dalam kesusahan, kekhawatiran, dia bisa menjadi tenang. Dan kalau dia dalam keberhasilan, dia tidak menjadi sombong. Wah, si tukang batu ini, tukang cincin ini agak bingung juga mau buat cincin bagaimana itu. Karena itu mukanya berkerut, tapi jumpa dengan anak Raja Daud, yaitu si Salomo. Kita tahu Salomo ini terkenal orang yang bijaksana. Lalu Salomo tanya, "Pak, kenapa kamu mukanya kok cemberut?" "Aduh, papa kamu suruh saya buat cincin yang begini. Pusing saya, bagaimana buat cincinnya?" Lalu Salomo katakan, "Oh, gampang." Dia kasih bisik sama dia, "Buat yang begini." "Oh, begitu ya?" "Iya," kata Salomo. Dibuatlah cincin itu, dikasih Raja Daud. Raja Daud pakai cincin ini, dia lihat, dia berpikir sebentar. Betul juga, senang dia. Apa yang ada di cincin itu, yaitu tulisan itu. Tulisan dalam bahasa Ibrani, Gamze Ya'oh, yang artinya itu sementara saja. Kalau ada badai, itu ada sementara saja. Kalau ada keberhasilan, jangan sombong, itu juga hanya sementara saja. Ada kesenangan, itu sementara saja. Ada kesusahan, itu juga sementara saja. Segala sesuatu di bawah kolong langit, itu sebentar akan berlalu. Ya, jadi kita nggak perlu ya terlalu pusingkan, tapi mari kita hidup dengan ya tentu saja seperti tadi pada hari ini kita nikmati, dan kemudian mari kita juga tahu bahwa badai pasti berlalu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita perlu menyadari bahwa persoalan yang kita hadapi atau kekhawatiran bukanlah yang terbesar sebenarnya. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu kita lihat seperti wah, besar kali seperti Gunung Krakatau, ya. Padahal kita perlu melihat sebenarnya banyak orang lain yang jauh lebih khawatir dari kita. Kekhawatiran kita itu belum apa-apa. Tapi jangan membuat kita sampai begitu ya tersiksa dengan itu. Persoalan yang kita hadapi sebenarnya hanya persoalan-persoalan kecil. Kalau kita bandingkan di dalam Alkitab ya, kita lihatlah Raja Daud. Sebenarnya Raja Daud ini yang paling patut khawatir loh. Hidupnya itu namanya memang raja, tapi sebenarnya dia itu susah sekali loh. Bayangkan, dia dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh atasannya, yaitu Raja Saul. Ya kan, bayangkan kalau atasan kita yang mengejar-kejar dan mau membunuh kita, bagaimana khawatirnya kita, bagaimana susahnya kita. Kita akan tahu bahwa kemanapun kita sembunyi bisa dikejarnya. Sehingga Raja Daud sebenarnya sangat susah. Kemudian setelah dia jadi raja, Raja Daud pun sangat susah loh. Anak-anaknya berantem, ya kan? Apa nggak khawatir seorang ayah melihat anak-anaknya? Ada si abang yang memperkosa adiknya. Ada si abang yang membunuh adiknya. Kemudian anaknya kudeta dia, memberontak kepada dia, mengusirnya sehingga dia melarikan diri dari tahta kerajaannya. Ini sebenarnya yang sangat-sangat menyusahkan loh, mengkhawatirkan, ya kan? Itu sebenarnya sangat-sangat berat sekali. Tapi kalau kita lihat bagaimana Mazmur 23 itu, Mazmur 23, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud yang begitu susah, begitu dikejar-kejar, begitu ditimpa banyak persoalan, ya, anaknya yang sangat dia sayangi, yang anak pertama dari Batsheba, sakit keras, dia berdoa sepanjang malam, tapi akhirnya anak ini meninggal. Waduh, kita bisa bayangkan bagaimana Raja Daud ini. Gak gampang loh, gak gampang, susah sekali. Tapi dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang kekhawatiran kita, jangan melihat itu terlalu berat. Banyak orang yang mengalami kekhawatiran yang lebih berat lagi. Jadi ya kita mari dalam membandingkan itu membuat kita sebenarnya lebih dikuatkan. Lebih dikuatkan. Tidak perlu terlalu
berkhawatir, ya. Kemudian yang kelima, saya mau katakan, kalau kita khawatir, usahakan tertawalah, tertawa. Ya, kalau kita lihat anak-anak kan sering tertawa, ya kan? Anak-anak bisa tertawa terbahak-bahak. Bayi umur 3-4 bulan pun sudah bisa tersenyum walaupun belum bisa bicara. Memang itulah bedanya kita manusia daripada makhluk lainnya, daripada hewan. Nggak pernah kita lihat ada anjing yang bisa ketawa. Nggak pernah kita lihat ada binatang yang bisa ketawa, ya kan? Tapi manusia, hanya manusia bisa tertawa. Ya, jadi kalau manusia diciptakan segambar dengan Allah, berarti Allah juga tertawa. Tertawa melihat kita. Kita juga mari tertawa melihat kalau ada persoalan-persoalan, kekhawatiran-kekhawatiran. Usahakan tertawalah, tersenyumlah. Ya. Dalam bukunya, ya, How to Win Friends and Influence People, Dale Carnegie berkata, senyum adalah menetralkan, penetral semua racun manusia. Senyum ini tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dipinjam, dan tidak dapat dicuri. Ya. Jadi senyum itu adalah milik kita. Itu kita bisa. Tapi sayangnya anak-anak sering tertawa, remaja sering tertawa. Makin bertambah umur, kita makin jarang tertawa. Entah karena kita lebih gengsi, atau karena banyak persoalan, atau karena banyak kesulitan. Sehingga makin bertambah umur, kita makin jarang ketawa loh. Saya mau ajak kita
Ini lagu yang dinyanyikan Pak Paulus ya. Ini Pak Paulus boleh masuk kembali ya. Iya, saya terpaksa pakai HP ini karena ini parah sekali tempat saya ini. Sepertinya saya mau komplain kepada IndiHome ini, ya. Parah sekali, sebentar-sebentar udah tadi masuk sebentar nanti ditendang keluar lagi. Ya. Lalu masuk lagi nanti ditendang keluar lagi. Ya, saya tadi heran. Sementara Pak Paulus nggak ada, saya lagu itu Yesu Kenny Ping An punya lagu. Oh iya. Pak Paulus nyanyi. Mungkin faktor cuaca di Pak Paulus. Faktor cuaca ya. Cuaca. Tapi daerah Pak Paulus nggak ada angin kan. Di daerah apa ini kan sentral kan dari sini kan. Oh, mungkin juga itu ya. Jadi sangat terganggu dia ya. Oke, saya sekarang pakai HP ini pakai 3G aja ya. Oke, jadi seperti saya katakan tadi ya, mengatasi itu ya, usahakan kita lebih banyak tertawa ya. Saat pubertas, anak-anak itu remaja, mereka bisa tertawa terbahak-bahak ya. Ketika seorang tertawa secara aktif, dia menggerakkan otot paru-paru, otak, dan lebih 230 otot yang biasanya tidak digunakan. Dan ini sangat-sangat menopang sekali ya, baik mempengaruhi hati, pikiran, dan jasmani kita. Karena itu ya kita ya usahakan banyak tertawa ya. Jangan terlalu gengsi kita sehingga nggak berani tertawa begitu ya. Lebih banyak tertawa, tersenyum, itu merupakan obat ya. Firman Tuhan juga katakan hati yang gembira adalah obat yang jorok ya, yang manjur ya. Jadi ya. Dan yang kalau saya boleh katakan yang terakhir ya, bahwa untuk mengatasi kita punya kekhawatiran, tentulah kita perlu berdoa dan percaya pada Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan menunjukkan krisis iman. Ya, orang yang percaya pada Tuhan seharusnya tidak berkhawatir. Ada satu perkataan dalam bahasa Inggris yang mengatakan, the beginning of anxiety is the end of faith. The beginning of true faith is the end of anxiety. Ya, jadi ya permulaan daripada kalau memulai itu kekhawatiran, itu adalah berarti iman kita sudah berakhir itu. Kalau iman kita bertumbuh, maka berarti kekhawatiran juga berakhir di situ. Ada beberapa dua perkataan ini saya rasa bagus ya. Yang pertama dia katakan ya dalam bahasa Inggris juga, when I walk hard. When I sit easy. And when I worries, I go to sleep. Itu ya. Kemudian dikatakan, blessed is the man who is too busy to worry in the daytime and too sleepy to worry at night. Jadi kalau siang ya terlalu sibuk untuk khawatir, dan kalau malam terlalu mengantuk juga untuk khawatir. Dengan kata lain, bisa menghindari kekhawatiran. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bosu ya, Pak. Ya. Terima kasih untuk Pak Paulus yang telah share buat kita pada malam hari ini ya. Kita bersyukur dan kita doakan untuk Pak Paulus juga untuk kesehatannya, pelayanannya, dan juga untuk keluarganya ya. Ada kalanya kan kekhawatiran itu ada juga sisi positifnya gitu. Bukan hanya selama-lamanya kekhawatiran itu kita pandang dari sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya tentu kita kan harus lebih waspada gitu ya. Lebih berhati-hati maksudnya. Misalnya masa pandemi ini kita lebih waspada begitu ya. Jadi kalau misalnya masa pandemi ini kita bilang nggak usah khawatir lah, kita ini kan anak Tuhan, nggak usah pakai masker lah misalnya kan. Itu namanya tidak khawatir tapi
dalam hal yang negatif gitu. Jadi perlu juga kita khawatir supaya kita bisa agak hati-hati. Jadi jangan ada orang bilang misalnya alamin kiai lah, usyong te lah, menceng masker lah, terakhirnya matilah kita. Itu hanya contohnya ya Boso. Jadi segala sesuatu itu ya golang pandang dari sisi positif maupun yang negatif gitu ya. Kadang-kadang hal yang buruk barangkali mungkin ada juga sisi positifnya gitu. Nggak boleh bilang wah hal yang buruk itu selama-lamanya buruk gitu. Kalau hal yang baik selama-lamanya baik, belum tentu juga gitu. Jadi harus dari dua sisi. Kalau nggak ada khawatir, kita mungkin asal sembrono-sembrono aja begitu. Jadi gua rasa hanya demikian aja lah. Mungkin hanya sekedar tambahan ya. Tambahan. Kalau orang tuh udah nggak bisa khawatir, kayaknya gimana ya? Perasaan khawatir tuh sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dicegah atau sesuatu yang bisa kita kendalikan langsung gitu, nggak mungkin ya. Namanya juga manusia ya. Pasti siapapun itu ya. Saya nggak mandang apa namanya itu, bukan merendahkan orang atau gimana, tapi siapapun itu, baik yang orang suci semanapun, rasa khawatir tuh pasti ada. Ya, itulah namanya manusia. Ya, kecuali kita udah jadi Tuhan tuh lainnya. Kalau manusia itu pasti ada rasa khawatir, nggak mungkin. Cuman bagaimana mengendalikan rasa khawatir itu yang paling penting. Ya, kalau saya sih, karena nggak mungkin orang nggak ada yang khawatir tuh nggak mungkin itu. Sehebat apapun, sekuat imannya, setinggi apapun, pasti ada rasa khawatir. Ya, jadi ya itu pandangan saya lah sebagai seorang manusia dan sebagai yang pernah saya pelajari sebagai seorang dokter ya. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya, mengendalikan sehingga rasa khawatir itu menjadi hal yang positif, bukan hanya yang jadi yang negatif gitu. Ya, saya rasa itulah. Itu sih. Jadi kalau tadi memang pertama-tama saya sampaikan tadi, setiap orang pasti bisa khawatir. Dan itu memang reaksi atau respon yang wajar dari kita sebagai satu bentuk kewaspadaan. Tetapi itu menjadi tidak wajar ketika kekhawatiran itu menguasai, bahkan membelenggu hidup kita. Ini yang harus kita hindari. Jadi kalau khawatir, betul ya, Pak Dr. Hedi dan juga Pak Johnson, setiap orang pasti bisa khawatir. Nggak mungkin kita hindari itu, ya kan? Tapi khawatir itu bentuk kewaspadaan, seperti Pak Johnson katakan tadi, ya kan? Kita perlu waspada, ya betul, ya. Seperti juga ada kalau ada hamba Tuhan Metodis kan dibilang ada semboyan Metodis, siap melayani, siap ditempatkan, siap mati dibilangnya. Jadi tapi betul siap mati, tapi jangan cari mati, ya kan? Betul. Jangan cari mati, ya. Jadi ya artinya kekhawatiran itu memang bisa sebagai bentuk respon yang wajar. Tapi kalau itu sudah menguasai, membelenggu hidup, sehingga kita menjadi terganggu, nggak bisa tidur, makan, menjadi sakit, ini harus dihindari. Itu aja, ya. Jadi memang ya, saya setuju dengan Pak Hedi dan juga Pak Johnson, betul. Terima kasih. Ya, tadi sesuai dengan lagu tadi, waktu kita merasa khawatir, susah, dan sebagainya, ada Yesus sebagai pengharapan yang memberikan damai, bahkan yang bersama-sama kita menghadapi kekhawatiran ini dan memberikan jaminan pada kita, gitu ya. Jadi siapapun kita pada malam hari ini,
Kalau ada menyimpan rasa khawatir, ya banyak kita bisa khawatir untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita bisa khawatir terhadap keluarga kita, anak-anak kita masih kecil, kita merasa khawatir bagaimana cara mendidik mereka, memelihara mereka. Tapi kalau kita seperti sharing dari Pak Paulus, kita ada Tuhan, ya, ada Yesus yang bersama-sama dengan kita serahkan ke dalam tangan Dia, tapi bukan secara membabi buta, tetap dengan penuh hikmat, waspada, mengajar. Ini dia. Udah, Mana? itu dia. Udah lihat belum Pak Johnson? Tuh. Mic-nya Sonia. Mic-nya, say hello aja. Mic-nya nggak dibuka. Mikrofonnya Mic-nya nggak dibuka, nggak buka dia. Apanya juga suaranya videonya nggak. Nah, itu Ya. Sudah lihat Pak Johnson? Tahun berapa? Tamat tahun berapa? Dia videonya masih dia off kan? Sudah on. Tahun 98. Hah? Sonia di mana sekarang? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Salam kenal ya. Mungkin Iya, jauh di bawah kita ya. Jauh di bawah kita ya. Iya, jauh. Kenal sama Pak Paulus nggak? Kenal Pak Paulus? Kenal. Kenalkan diri kembalilah. Kamu pakai Sonia, Pak Paulus tak tahu mungkin. Dulu sekolah pakai nama siapa? Gosoni. Oh, Gosoni. Gosoni kenal nggak sama Pak Johnson? Kenal, Pak. Kenal, Pak. Iya. Ya. Oke. Iyalah, Gosoni senang sekali bisa gabung ya, nanti kalau diundang lagi ikut ya sama kita ya. Ya. Kamu ramai sekali tempatnya, banyak lalu Enggak. Lagi di mana itu? Di rumah saudara. Oke. Ya. Di rumah si Ana. Halo Pak Paulus. Hei. Paulus aniku bau tuh dia Pak Paulus belau loh. Oh. Pak Paulus. Iya, Ana dari tadi main. Emangnya Ana emangnya Ya. Ana awel? Pak Paulus Iya. Oh, Pak Paulus awet muda, Pak Paulus ya, Pak Paulus. Oh, enggak lah. Biasa aja lah, berkat Tuhan. Ya berkat Iya, Tuhan, iya. memang puji Tuhan memang Pak Paulus. Saya Iya. sekali beda sekali Pak Paulus. Iya. Sudah berapa tahun ya nggak pernah jumpa ya? Saya udah berapa ya? Saya sekolah sampai SMP aja Pak Paulus. Nggak sekolah Iya. lagi Pak Paulus. Tapi ketemu Haji, kok, Paulus. Pak Dia pulang waktu reuni kemarin. Sudah 30 tahun loh. Nah, saya Pak Paulus SMP kuwi ya. Ya. Tahun 80-an. Udah 40 tahun lebih loh, 41 tahun sekarang udah gocap, udah 58 59. Gawat. Oh, iyalah. Udah 41 Saya udah tahun Pak 70. Paulus. Hah? Udah 41 tahun Pak Paulus. Iya. 41 tahunnya. Waktu berlalu. Betul. 21 tahun ya, ngeri sekali ya. Iya. Pak Paulus kan Saya orang udah Cijen 70 kita orang. Ya, Iya. Cepat waktu berlalu. betul. Iya. Lu harus Saya pulang bilang kalau sudah- reuni lain kali ya. Nah. Ah. 41 tahun. Ya Pak Paulus ya. Ante. Ya. Boksu ante ah. Masa lu mau tunggu sampai itu ulang tahun emas baru pulang ke 50 tahun baru pulang ke Medan. Iya. Jadi ini tadi yang Sony Gosoni. Nah, ini dengan cicinya. Bukan. Hah? Bukan Cici. II. Iya. II-nya. Kok hilang?
hilang. Pasti Ana Ya, salah. Ini apa sinyal sangat jelek sekali. Saya pun asik keluar bentar muncul lagi. Iya. Kayaknya Ana salah pencet. Jadi keluar dia. Ya, kan Ana itu kan kakaknya Maya, ya. Gak kenal kayaknya. Iya. Oh, tadi itu Ana ya? Ya, Ana. Oh, Ana. Iya. Pak Bos Beki Ana emang. Eki Ana Ocai. Tapi Ana cuma ini cincinnya. Hah? Ini Oh, Maya cincin. itu kan ya Chuni Neci lah ya, Ana. Ya kan? Ya, Hah? Pak Paulus. Ya. Thì chị Iya. thì tuổi chỉ是查理妈妈咯， Iya, 但係 iya. 查理也冇 Sony 下， Wala kasing ha. 叫我阿姨咯，我 Sony 叫我阿姨咯， Tapi 對， Kia pun malah hapsing kok. Jadi Oh. mulai dari Ama, Kia, Sun, kalau pun Wai hapsing ah. ya, Iya. Ya, wan Medan nih Miami. Robert ya. Robert. Ko Robert ya. Ikia pun tak di metodis kan, metodis Wai. Iya, Siro, Makanya nanti si Wai hapsing juga loh. imaknya Sun kalau hasing. Ah, So Pak Tiga Paulus generasi. dari ama nya nggak sun. So Pak Paulus saksi. Begini, Kia tamat SMA kan? Kuliah. Oh my God. Tamat kuliah Kia. Terkait sama aku terkait ya boleh tinggal ini coaching ku aja ya. Kau nopo ikut. Hingga waktu SMA sih, wah ini tak metode sebentar metamrin jadi P40 juga. Jadi berarti pendidikan gocak ini ya loh. Di Ya. pendidikan gocak ini ya. Gocak ini. Gocap si. Gocap si setengah abad lebih. Iya. Ya tadi Gosoni sih sama Charlie Boel. Ya. Oh, iya. Hilang kucak saat metode 2 juga nono kayak kong aktif Iya. OSIS apa gitu loh. Ya. Nanti Pak Paulus rekor juga loh. Ibu Rit 3 generasi loh. Iya. Kan lain kali Cuipo juga cerita itu mamanya lahir di tanganku, cucunya juga lahir di tangan. Amin lah kalau bisa usia panjang ya. Kalau ibu dan anak udah ada. Apa? Dokter Hedi? Hah? Belum kan? Yang bawa lahir ibu sama anak belum ya? Belum lah. Belum. Prosesnya kan mesti 20 tahun ya. Minimal 20 Satu generasi. 50 tahun kayak Pak Bos ya 3 generasi lah ya. Yeah. Apalagi mamanya kalau menikah cepat lebih banyak generasi lagi. Oke lah, kalau misalnya kita nggak ada apa lagi ya, saya terima kasih buat semuanya ya, khususnya buat Pak Paulus lah, sudah luang waktu ya, jangan bosan-bosan Pak Paulus ketemu kita. Nanti yang ketemu lain lagi, saya ajak Pak Paulus kalau ada waktu join lagi ya, untuk Pak Paulus. Salam buat keluarga, untuk semuanya, teman-teman semuanya, sampai ketemu ya.